Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sambal Soet, pada hari ini Minggu tanggal 27 Februari tahun 2020, kami laporkan bahwa ada rombongan dari Bupati Brebes, Ibu Hajah Iza Priyanti beserta rombongan meninjau langsung bencana alam di Desa Dukuh Turi Lebak, yang mana terjadi pada hari Sabtu sore kemarin. Terjadi hujan lebat dan banjir bandang. Dapat kita lihat langsung di sini ada pemandangan di Desa Kalerang, Kalker. Ini adalah tebing-tebing yang longsor terbawa banjir, dan sebelahnya lagi Desa Dukuh Turi Lebak. Ini adalah desa yang paling parah. Dan inilah Ibu Hajah Iza Priyanti SE beserta rombongannya. Ia adalah Bupati Brebes yang sedang survei langsung ke lokasi kejadian. Tampak dari sini tebing-tebing yang sudah longsor, di mana tebing-tebing itu terdapat rumah-rumah penduduk yang hampir roboh. Lalu bagaimanakah nasib mereka? Karena dikhawatirkan masih ada banjir susulan, mengingat sekarang musim penghujan. Dan ini para warga sedang berkumpul beserta anggota dari TNI, dari Koramil Kecamatan Bumayu, dan Bapak polisi dari Polsek Bumayu, dan dibantu dari Basarnas serta dari Puskesmas Bumayu serta aparat-aparat lain yang berkumpul. Berarti ya banjir yang paling besar itu setiap bulan Maret. Jadi sudah ada pengalaman ya? Ya, yang jelas saya kan hidup di sini. Oh iya, Anda hidup di bantaran Sungai Kalikerus ini ya? Dari lahir ya? Setiap bulan Maret. Tapi ini banjir yang terbesar sejak saya ke sini. Oh gitu ya. Ini sepanjang sejarah di Kota Bumayu ya. Saya ngerok dulu. Oke, silakan. Nah, ini kayaknya paranormal ya Mas ya. Ada berapa rumah yang menjadi korban? Korban rumah di sini ya. Yang jelas saya belum tahu ya. Belum tahu kabarnya. Ada korban jiwa nggak Mas? Nggak ada. Oh nggak ada ya. Terus penduduk yang terkena dampaknya langsung itu mengungsi di kemana itu Mas? Di Al-Ambari. Al-Ambari. Oh. SD. Oh, Al-Ambari itu SD. Nanti sementara penduduknya di situ ya, diamankan di situ ya. Oke pemirsa, saya akan bincang-bincang sebentar dengan Pak siapa? Rocky dari cabang Dinas Kehutanan wilayah 5 Semarang ya. Tegal. Ini Pak, gimana Pak? Itu kan kalau dari awal kita lihat banjir ini akibat dari penebangan liar di hutan lindung yang di atas sana Pak ya, di gunung ya. Itu bagaimana Pak? Apakah sudah ada upaya untuk penanaman kembali Pak? Jadi gini Pak, sebenarnya itu tidak murni hutan lindung yang rusak. Kebanyakan hutan produksi terbatas. Itu wilayahnya di Subdas Keruh. Itu biasanya masuk Sirampok dan sedikit Paguyangan. Nah itu kita termasuk dari kehutanan udah berupaya maksimal melakukan penanaman, tapi kurang berhasil karena masih diganggu oleh masyarakat yang menanam sayur. Oh begitu. Jadi itu kendalanya, kita nanam selalu gagal. Nah tahun ini ada 2 lokasi, yaitu di Desa Baturusari dan Wanareja, itu dijadikan perhutanan sosial.
itu Kulin KK itu kerjasama antara warga masyarakat dengan perhutani untuk mengelola kawasan tersebut. Nah, itu yang ditanam jenis pohon apa, Pak? Itu skemanya di aturan itu nanti 50% itu kayu-kayuan, 30% itu buah-buahan, dan 2% sisanya itu untuk taman pangan dan pertanian. Berapa lama tumbuh menjadi Itu gede? jangka waktunya 35 tahun. 35 tahun. Harapannya hutan yang tadinya rusak itu bisa beralih berfungsi menjadi tertutup kembali. Ya. Nah, ini baru berjalan sekitar 2 tahun. Oh, 2 ini tahun. udah mulai kita nanam kopi, udah masuk di sana. Tanaman kopi udah. Apakah tanaman kopi itu aman untuk menghalau derasnya air hujan? Jadi gini Pak, kopi itu di bawah tegakan pinus. Jadi nanam pinusnya juga di bawah taman kopi. Jadi nanti gitu. terbentuk 2 strata. Nah, kedepannya itu insya Allah mungkin kami dari kehutanan itu ada kegiatan untuk hijau makanan ternak. Jadi Menurut saya itu juga harus ada petugas khusus yang mengawasi dan ada tindakan tegas apabila ada yang masyarakat yang melanggar, Pak. Jadi gini, di situ di SK-nya itu kan ada hak dan kewajibannya. Nah, itu nanti diadakan evaluasi sama tim bersama, apakah itu sudah berjalan atau tidak. Kalau tidak berjalan bisa dicabut sanksinya itu. Oh, begitu ya. Jadi itu mudah-mudahan solusi ini bisa mengatasi sedikit demi sedikit kawasan wilayah yang rusak. Ya. Jadi nanti kalau memang terbentuk akan terbentuk hutan 3 strata. Pertama di atasnya pinus, di bawahnya kopi, di bawahnya rumput. Jadi harapannya tertutup lantai hutan sehingga erosi itu kecil yang turun. Karena erosi itu terjadi apabila tanah itu terbuka. Jadi kalau di atasnya ada pohon-pohonan, tahan kedua ada tanaman yang kopi yang lebih kecil di bawah rumput itu tertutup, minimal tertutup. Erosi yang ke bawah itu kecil. Harapannya ke sana. Kita udah berusaha. Oke, stop. Terima kasih, Pak ya, atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan rencana ini agar cepat bisa tertanggulangi. Ya. Nah, kita lihat langsung ya, Bapak-bapak polisi dan Bapak Koramil dibantu masyarakat setempat sedang membersihkan runtuhan puing-puing rumah dan kayu-kayu yang terbawa oleh banjir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.